What's the mission? Film ini diawali dengan seorang gadis yang baru bangun tidur dalam semak-semak, dan gadis ini bernama Drasa. Beberapa saat setelah itu, tak jauh dari hutan tersebut, sebuah pesawat mendarat dan ternyata Drasa ini adalah anggota pasukan khusus Rusia dan telah 10 hari ia menunggu kedatangan pesawat tersebut. Saat si penumpang VIP pesawat keluar, Drasa langsung menembak mati penumpang tersebut dari jarak 2 km lebih. Dan setiap kali membunuh seseorang, Drasa selalu merasa bersalah. Setelah itu scene beralih pada seorang pria yang terbangun dari tidurnya dan ia bernama Levi. Levi ini adalah mantan anggota marinir Amerika Serikat dan ia adalah seorang penembak jitu alias sniper. Dalam catatan riwayatnya, telah lebih dari 180 nyawa yang dieksekusi oleh Levi sebagai penembak jitu. Dan rekor tembakannya adalah dari jarak 3,2 km lebih. Setelah itu scene beralih ke negara Lituania, yaitu kampung halamannya Drasa. Di sana Drasa bertemu dengan ayahnya yang juga mantan anggota pasukan khusus Rusia. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara ayah dan anak ini. Drasa memberitahukan pada ayahnya kalau ia dipanggil ke Rusia untuk sebuah misi selama 1 tahun ke depan. Sedangkan ayahnya memberitahukan kalau ia ingin bunuh diri tepat di hari Valentine mendatang. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir Drasa dengan ayahnya tersebut. You light a candle for me, you look at the hunter in the night sky. Di tempat lain, saat asik jadi anak senja di tepi pantai, Levi mendapatkan panggilan job untuk datang ke markas marinir. Saat sampai di sana, ia disuruh bertemu dengan seorang wanita yang bukan dari dunia militer. Dan wanita ini bernama Bartolomeo. Ia kemungkinan dari Departemen Khusus Amerika Serikat gitu. Do you know who I am? No. Well, if you were to guess. Saat ngobrol-ngobrol dengan Levi, Bartolomeo menanyakan alasan Levi pensiun muda dan Levi pun menjelaskan semua alasannya. Lalu wanita tersebut mulai menanyakan apakah Levi memiliki pasangan atau keluarga dan Levi pun menjawab tidak. Dan alasannya karena efek traumatis menjadi penembak jitu yang membuat psikologisnya sedikit terganggu. Bahkan ia pun juga merasa tak memiliki tujuan hidup. Setelah semuanya dijelaskan, Bartolomeo memberikan sebuah misi untuk Levi dan Levi pun tertarik. Setelah itu, tepat di bulan September, Levi diberangkatkan menuju misi yang ditugaskan untuknya. Tapi selama di perjalanan, ia harus dibius sehingga Levi tak tahu sama sekali kemana ia diterbangkan. Lalu, seorang pilot wanita muncul dan wanita tersebut meminta semua barang-barangnya termasuk semua identitasnya. Wanita itu juga memberikan sebuah peta topografi yang akan digunakan Levi nanti. Lalu saat Levi menanyakan di mana dan kemana ia akan diantarkan, wanita tentara tersebut tak mau menyebutkan lokasi mereka. Dan setelah semuanya dijelaskan, Levi akhirnya disuruh turun dari pesawat menggunakan terjun payung. Levi disuruh berjalan sejauh 38 km ke arah utara. Dan jika seandainya telah sampai, akan ada seseorang yang akan menunggunya di sana. Levi berjalan dari siang dan malam menyusuri hutan dan berbukit bersalju. Setelah berjalan seharian, ia pun sampai di sebuah jurang yang ada beberapa menara pengintaian. Setelah itu seseorang pun muncul. Ia bernama JD. JD ini adalah anggota marinir kerajaan Inggris dan telah setahun ia menjalankan misi di tempat itu. Bahkan walaupun telah setahun berada di sana, JD sama sekali tak tahu di mana lokasi keberadaan jurang tersebut. Lalu, JD menjelaskan semuanya pada Levi kalau Levi yang akan menggantikan posisinya. Jadi setiap tahun akan ada pergantian dan tugasnya Levi hanyalah menjadi petugas penjaga di tempat tersebut. That is East Tower. Contact with the other side is strictly forbidden, which is... JD melanjutkan menjelaskan semuanya. Levi akan menjadi petugas yang berjaga di pos pengintaian barat dan untuk setahun ke depan ia hanya akan berada seorang diri di sana. Semua peralatan, persediaan listrik, air, persenjataan, dan makanan semuanya telah tersedia.
Jadi tugas Levi setiap hari hanyalah memastikan semua peralatan penjagaan berfungsi dengan baik. Di seberang jurang dijaga oleh pos pengintaian timur dan di sana juga terdapat seorang petugas yang berjaga. Tapi mereka benar-benar dilarang untuk berkomunikasi atau melakukan kontak. Jadi lakukan saja tugas mereka masing-masing. Semua yang dijelaskan oleh JD adalah apa yang dijelaskan oleh pendahulunya. Jadi selama setahun ini ia hanya benar-benar melakukan pemeliharaan peralatan. Di sepanjang jurang itu terdapat pemancar yang berjarak 1 km setiap masing-masing pemancar yang fungsinya untuk mengelabui satelit pengintai plus memblokir semua sinyal di jurang itu, alias benar-benar rahasia. Sekali sebulan, Levi juga harus melakukan laporan radio, ya update berkala ke pihak yang berwenang. Dan setelah itu JD juga menunjukkan sebuah menara yang terdapat sebuah sirine. Jika seandainya pemancar sinyal tak berfungsi secara bersamaan dan jika seandainya ada yang mencoba menjebol pagar, alarm di menara tersebut otomatis akan menyala. Dan jika seandainya sirine telah berbunyi, otomatis akan ada yang namanya protokol stray dog atau protokol anjing liar, yang artinya kiamat. Jika seandainya hal tersebut terjadi, Levi harus segera menyelamatkan diri. If you hear those air raid sirens, you run like hell. What's the mission? You need to stop what's in the gorge from coming out. Setelah mendengarkan penjelasan JD secara detail, Levi akhirnya mengajukan pertanyaan, misinya ngapain? Dan JD menjawab dengan melemparkan sebuah granat kecil ke dalam jurang. Dan beberapa saat setelah itu, terdengarlah suara teriakan yang benar-benar menyeramkan. What the hell is that? Jadi, Levi harus memastikan tak ada yang keluar dari jurang tersebut. Lalu, JD berkata yang ada di dalam jurang itu bernama Hollow Man atau manusia hampa. Jadi kita panggil saja Hollow. Tapi setelah setahun penuh ia berada di sana, tak pernah sekalipun JD melihat makhluk tersebut. Setelah itu JD melanjutkan ceritanya. Di tahun 1940-an, 2 batalion lebih pernah dikirim ke sana, plus ditambah 2.000 tentara berkuda. Tapi tak ada satupun dari mereka yang kembali. Setelah kejadian itu barulah fasilitas itu dibangun. Jadi pakai metode bendungan. Apa yang ada di dalam sana tak boleh keluar ke permukaan. Jadi secara tak langsung, kemungkinan di dalam sana adalah pintu neraka. Dan Levi lah yang akan menjadi penjaga gerbangnya untuk setahun ke depan. JD, what do you think's really going on here? And we're standing guard at the gate. Setelah semuanya dijelaskan dan serah terima jabatan dilakukan, JD akhirnya meninggalkan jurang tersebut. Ia pun berjalan menyusuri hutan menunggu penjemputan. Lalu helikopter pun tiba menjemput JD. Tapi tiba-tiba saat dinaikkan ke helikopter, JD langsung dieksekusi dan mayatnya dibuang begitu saja. Ya, karena jurang tersebut selamanya harus dirahasiakan. Rotation complete. Copy that. Sebulan telah berlalu, Levi melakukan tugasnya seperti biasa, yaitu setiap hari berkeliling memeriksa pagar pembatas, memeriksa ranjau, memastikan pemancar sinyal berfungsi, memastikan senjata otomatis berfungsi dengan normal. Pokoknya setiap hari memastikan semua peralatan keamanan yang ada di sana berfungsi dengan normal. Lalu karena telah sampai 1 bulan, Levi harus melakukan laporan radio bulanan. Ia melaporkan semuanya aman-aman saja alias tak ada pembobolan atau serangan. Lalu sebelum komunikasi dimatikan, Levi ingin mengajukan pertanyaan, tapi tiba-tiba komunikasi mereka langsung dimatikan. Setelah itu saat iseng melihat koleksi buku yang ada di sana, ternyata terdapat tulisan-tulisan tangan di dinding yang sengaja disembunyikan. Tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan dari para penjaga terdahulu termasuk JD. Jadi tulisan-tulisan quote gitu alias kata-kata hari ini kakak. Dan tulisan yang pertama di tahun 1947 dari Kapten Bradford Shaw. Dan fotonya yang terpajang di menara itu. Kapten tersebut menulis tentang mengambil resiko. Dan bunyinya, hanya mereka yang mau ambil resiko yang tahu seberapa jauh mereka bisa pergi.
Possibly find out how far one can go. Saat asik memanen hasil kebun, Levi mendengar suara mesin Shinso dari arah menara timur. Karena penasaran, ia pun meneropong ke arah menara itu dan ternyata terdapat seorang wanita yang sedang memotong kayu, dan wanita itu adalah Drasa. Drasa sepertinya sadar kalau ia sedang diawasi, ya insting. Tapi karena sama-sama tak saling kenal dan mereka dilarang untuk berkomunikasi, hal tersebut akhirnya berlalu begitu saja. Sebulan telah berlalu dan sekarang adalah bulan kedua. Drasa seorang diri merayakan ulang tahunnya di teras menara. Lalu karena merasa bosan dan ia ingin melakukan hal yang ia suka di hari ulang tahunnya, Drasa pun nekat melanggar peraturan. Ia melakukan kontak dengan menara barat dengan cara menembakkan pistol. Tentu saja Levi langsung melihat ke arah menara timur. Ternyata Drasa menuliskan sebuah pesan mengajak Levi untuk berkenalan. Levi awalnya menolak karena mereka dilarang untuk melakukan kontak. Tapi setelah Drasa berkata kalau ia sedang berulang tahun, Levi pun akhirnya bersedia berkenalan dan menemani Drasa merayakan ulang tahunnya dari jarak jauh. Lalu Drasa memutarkan sebuah lagu dan musiknya diputar dengan sangat keras ke arah menara barat. Dan ia mengajak Levi berjoget. Tapi Levi menolak karena ia tak bisa berjoget. Saat ditanyakan apa bakat yang dimiliki oleh Levi pun menuliskan kalau ia jago dalam menembak. Melihat tulisan itu, Drasa pun memberikan tantangan pada Levi. Tapi sayang Levi tak merespon. Karena merasa diabaikan, Drasa memilih duluan untuk melepaskan tembakan jarak jauh dan tepat mengenai teko miliknya Levi. Tak mau diremehkan, Levi memberikan tembakan balasan yang tepat mengenai botol minumannya Drasa. Mereka sama-sama tertawa terhaha-haha saat Drasa menantang Levi untuk menembak botol yang ada di atas kepalanya. Tiba-tiba Drasa melihat ada pergerakan dari arah bawah menara barat dan ia pun memberikan kode pada Levi. Ternyata para manusia Hollow tengah memanjat ke arah menara. Ya, ternyata suara tembakan tadi mengundang makhluk tersebut untuk datang. Levi langsung menembaki makhluk itu dibantu oleh Drasa. Tapi ternyata Hollow-Hollow lain juga memanjati menara arah timur. Satu ekor Hollow berhasil memanjat sampai ke menara timur, tapi untungnya Drasa berhasil mengeksekusi Hollow tersebut. Drasa memutuskan menembak sebuah ranjau yang digantung di pinggir pagar, sehingga menimbulkan ledakan yang membumi hanguskan Hollow yang tergantung. Tapi sayangnya ia harus terkena serpihan ledakan itu. Melihat Drasa cedera, Levi langsung mengaktifkan senjata otomatisnya dan membantu menembaki Hollow-Hollow yang memanjat ke menara timur. Tapi sayangnya, para Hollow lain juga menaiki dan memanjati menara barat. Mereka berdua akhirnya saling menembaki satu sama lain, sehingga akhirnya para Hollow-Hollow yang memanjati menara tersebut berhasil mereka ratakan. Di keesokan harinya, Levi memperbaiki semua pagar dan ranjau-ranjau yang rusak semalam, dibantu oleh Drasa mengawasi dengan snipernya. Begitupun sebaliknya, ketika Drasa yang bekerja, Levi membantu mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba saat Levi bekerja, sebuah drone muncul dari arah bawah jurang. Tanpa pikir panjang, Drasa langsung membidik dengan snipernya ke arah drone tersebut. Saat sensor senjata otomatis bergerak, tiba-tiba saja drone itu pergi begitu saja. 3 bulan telah berlalu dan kali ini memasuki bulan Desember dan tentunya Natal. Levi berinisiatif mengajak merayakan Natal bersama dan ia membuat sebuah pohon Natal menggunakan lampu pijar dan menuliskan "Selamat Natal Drasa". Drasa yang kesepian di hari malam Natalnya, ia pun benar-benar terharu. Dan setelah kejadian ini, mereka pun jadi makin dekat. Setiap hari ada-ada saja kegiatan yang mereka lakukan dari jarak jauh. Mulai dari main musik bareng, sampai dengan main catur dari jarak jauh. Memasuki bulan Februari yang artinya telah 5 bulan mereka berada di jurang itu.
tepat saat tanggal 14 Februari atau hari Valentine, Drasa menangis sesegukan menatapi foto ayahnya. Ya, karena si ayah berkata kalau ia akan bunuh diri di malam hari Valentine. Lalu, melihat Drasa melebe alias menangis terisak, Levi pun menanyakan keadaannya dan Drasa pun membalas dengan "I wish you were here, seandainya kau di sini denganku." Melihat tulisan itu, Levi mulai tak tenang, sepertinya ada yang cenat-cenut. Naluri pria pujangganya pun tergugah, dan ia teringat dengan tulisan Kapten Bradford, yaitu tentang mengambil resiko. Setelah berpikir panjang, Levi akhirnya memutuskan mencari cara untuk menyeberang ke Menara Timur, dan ia membuat alatnya dengan menggunakan mortar. Tapi hulu ledaknya dibuang, jadi yang diambil hanyalah roketnya saja. Levi mengikatkan tali baja ke roket tersebut dan menembakkannya ke arah Menara Timur. Dan karena Drasa juga wanita bandel, ia pun juga senang melihat kenekatan yang dimiliki oleh Levi. Dan saat roket ditembakkan, Drasa langsung mengikatkan tali baja tersebut, dan akhirnya alat transportasi pun selesai dibuat. Dan mereka mulai janjian untuk makan malam bersama. Pada sore hari, Levi pun akhirnya menyeberang. Tentu saja saat sampai di sana keadaan benar-benar menjadi canggung. Lalu untuk memecahkan suasana, Drasa berkata kalau Levi benar-benar bau keringat sehingga ia pun disuruh untuk mandi. Saat Levi mandi, ternyata Drasa telah menyiapkan sebuah setelan jas peninggalan para penjaga terdahulu, sehingga makan malam mereka pun menjadi makan malam romantis. How are you gonna get to my pants? Saat mereka ngobrol-ngobrol, ternyata Drasa juga tak tahu sama sekali di mana lokasi jurang tersebut karena ia juga dibius saat di perjalanan. Setelah menceritakan latar belakang mereka berdua alias masing-masing sama-sama penembak jitu alias sniper, hal yang diidam-idamkan oleh Levi dan Drasa pun akhirnya kesampaian, yaitu bercinta, saling menunggangi. Dan mulailah terjalin percintaan di antara penjaga gerbang neraka ini. Di keesokan harinya, Levi kembali menyeberang ke Menara Barat. Saat di perjalanan bergelantungan, tiba-tiba bom ranjau meledak. Dan ternyata ada Hollow yang kembali mencoba memanjat ke menara. Dan sayangnya, kabel baja yang digunakan oleh Levi harus terputus akibat ledakan itu. Levi akhirnya terjatuh, tapi untungnya ia langsung membuka parasutnya sehingga tubuhnya pun tak jatuh terpental ke dinding jurang. Lalu melihat nyawa pacar barunya terancam, tanpa pikir panjang, Drasa langsung mengambil semua peralatannya, bahkan persenjataan lengkap, dan langsung melompat turun menggunakan parasut. Drasa mendarat tepat di sungai sehingga ia pun terbawa arus yang lumayan cukup deras. Sayangnya alat pengerek otomatis untuk memanjat tebing harus terjatuh saat ia mencoba menyelamatkan dirinya dari arus sungai tersebut. Sampai pada akhirnya Drasa selamat setelah berhasil berpegangan pada sebuah kayu. Nah, di sisi lain, Levi mendarat di sebuah pohon dalam posisi pingsan dan tergantung. Tanpa disadari oleh Levi, hewan yang ada di sana perlahan-lahan mulai bergerak mencoba memangsanya. Untung saja Levi segera sadar dan ia pun langsung membunuh hewan tersebut dan memutus tali pengaitnya. Tapi sekali lagi sayang, saat Levi mendarat di akar pohon, tubuhnya tak bisa bergerak. Ternyata pohon tersebut memiliki getah yang benar-benar lengket. Bahkan juga keluar cakar-cakar yang mulai memangsa tubuhnya Levi. Untungnya Levi sempat melepaskan tembakan beberapa kali sehingga lokasinya bisa dilacak oleh Drasa. Saat nyaris saja Levi tewas dimakan oleh pohon, Drasa akhirnya datang menembaki cakar-cakar pohon yang memegangi Levi, sehingga Levi pun akhirnya selamat. You came for me. Like you wouldn't do the same. Setelah itu Levi mengajak bergerak ke arah tebing timur mencari tali baja yang putus tadi. Saat di perjalanan, tiba-tiba pasukan Hollow berkuda menyerang mereka. Levi dan Drasa mencoba menembaki mereka satu persatu. Tapi sayang mereka terlalu lincah dan butuh beberapa peluru untuk melumpuhkan masing-masing Hollow tersebut.
Setelah semuanya bisa ditangani, Levi melihat salah satu holo tersebut menggunakan pakaian pilot Amerika. Bahkan Rasa juga melihat salah satu holo yang kabur menggunakan pakaian tentara Soviet. Dan para holo tersebut menggunakan pakaian tentara-tentara zaman Perang Dunia Kedua. Yang artinya, semua cerita yang disampaikan oleh Jedi semuanya benar alias akurat. Para holo ini adalah batalion tentara yang menghilang dan tak pernah kembali. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan semua yang ada di sana hanyalah pepohonan bertengkorak manusia, penuh dengan tulang belulang. Saat mereka keluar dari hutan tersebut juga terdapat sebuah kota mati. Ada gedung-gedung dan mobil-mobil tua. Bahkan terdapat bendera Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat mereka berada di sana, suara-suara teriakan-teriakan menyeramkan kembali terdengar, sehingga mereka pun memutuskan untuk bersembunyi dalam sebuah gereja. Saat berada dalam gereja tersebut, terdapat tengkorak-tengkorak manusia dan salah satu dari mereka memegang racun sianida, alias mereka yang dalam gereja itu bunuh diri. Lalu saat memeriksa bagian-bagian lain, tiba-tiba holo berbentuk laba-laba bertengkorak manusia mulai menyerang mereka. Levi dan Rasa mencoba membasmi mereka dengan tembakan. Tapi sayang suara tembakan yang mereka lepaskan makin memancing holo-holo lain untuk datang. Karena holo makin berdatangan, mereka memilih kabur dari gereja tersebut dan menuju sebuah tembok tinggi yang ada pintunya. Saat memasuki fasilitas tersebut, ternyata semuanya telah hancur berantakan alias tak ada kehidupan sama sekali. Yang ada hanyalah tengkorak manusia yang bercampur dengan tumbuhan. Lalu saat memasuki sebuah ruangan, mereka menemukan sebuah laboratorium dan semua tengkorak yang ada di sana juga bercampur menjadi tumbuhan. Di tangan salah sebuah tengkorak, Levi menemukan sebuah kaset rekaman video yang bertuliskan "Tuhan mohon ampuni kami". Dan untungnya, di sana masih terdapat generator listrik cadangan dan generator tersebut masih berfungsi. Tanpa pikir panjang, Levi langsung mencari alat pemutar video dan memutar kaset rekaman yang ia temukan. 13th, 1946. Dalam rekaman video itu terlihat seorang ilmuwan berbicara dan rekaman video itu diambil tanggal 12 Juli tahun 1946. Ilmuwan tersebut menjelaskan kalau semua fasilitas jurang itu dibangun untuk mengembangkan rudal biologis dan tujuannya untuk menandingi bom atom yang dikembangkan oleh Oppenheimer. Dan fasilitas tersebut dibuat atas kerjasama antara Blok Barat dan Blok Timur. Sayangnya, seminggu sebelum rekaman video itu dibuat, terjadi gempa berkekuatan 8,1 skala Richter yang merusak semua fasilitas di jurang tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran. Racun yang bocor menguap layaknya kabut asap tanpa henti dan mengontaminasi seluruh jurang tersebut. Efeknya, semua yang terpapar di sana menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tumbuhan bahkan hewan. Dan efek kontaminasi racun tersebut akan muncul dalam 5 hari dan akan muncul tanda-tanda di fisik. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan yang ada di sana hanyalah mencegah agar racun tersebut tak keluar dari area jurang. Dan untungnya, efek kontaminasi agak sedikit melemah di jam-jam pergantian hari. I'm so sorry. Saat akan meninggalkan fasilitas tersebut, mereka menemukan sebuah ruangan yang peralatannya lebih modern dengan peralatan komputer di awal tahun 2000-an. Saat Levi menyalakan salah satu komputer itu, muncullah logo Dark Lake, yaitu sebuah perusahaan riset genetik. Saat Levi memeriksa isi komputer itu, ternyata Dark Lake melanjutkan penelitian dan mereka sampai sekarang masih mengawasi perubahan genetik dan mengumpulkan sampel DNA hibrida menggunakan drone. Salah satunya drone yang dilihat oleh mereka berdua sebelumnya. Dan setelah semuanya dibaca, ternyata Dark Lake sedang melakukan proses membangun prajurit super. Dan Levi
Drasa beserta semua penjaga terdahulu ternyata bekerja untuk perusahaan tersebut. Setelah itu dalam salah satu folder, Levi menemukan folder protokol anjing liar atau stray dog. Di sana terdapat dokumen rahasia mengenai protokol penghancuran jurang tersebut jika seandainya terjadi bencana, dan caranya dengan menggunakan bom atom yang terdapat di dalam jurang itu. Radius jangkauan radiasi ledakan bom tersebut sejauh 4,2 km. Dan setelah membaca semua dokumen rahasia tersebut, Levi dan Drasa langsung bergegas meninggalkan fasilitas itu. My gear pack. I left it here. It has all the ammo in it. Saat akan meninggalkan bangunan itu, Drasa mendapati tasnya yang berisi semua peralatan menghilang dan para Hollow mengambil tas tersebut, yang artinya para Hollow masih memiliki pemikiran seperti manusia. Untuk cari aman, terlebih dahulu mereka melemparkan granat asap keluar dan ternyata memang benar terdapat tas mereka di depan pintu bangunan itu. Setelah menunggu beberapa saat dan dirasa cukup aman, Drasa mulai meraih tasnya, tapi ternyata semuanya hanyalah jebakan. Kakinya Drasa langsung ditarik dan diseret oleh Hollow berkuda. Drasa! Levi kehilangan jejaknya Drasa, tapi ia masih terus berjalan ke arah Hollow berkuda tadi kabur. Sampai pada akhirnya, dari kejauhan Levi melihat asap mengepul dan ia mencari sumber asap tersebut. Ternyata terdapat sebuah fasilitas laboratorium di sana. Di sisi lain, Drasa yang pingsan akhirnya disadarkan oleh si manusia Hollow. Ternyata Hollow ini masih bersikap layaknya manusia. Hanya saja ia tak bicara sama sekali. Saat Hollow tersebut ingin menyiksa Drasa, Drasa memberi perlawanan sehingga ia pun berhasil melepaskan dirinya dari gantungan. Drasa berkelahi dengan Hollow tersebut. Walaupun telah ditusuk dan disayat, Hollow tersebut masih tak tumbang-tumbang. Jadi wajar jika seandainya mereka disebut sebagai prajurit super. Saat Drasa nyaris tersudut, untungnya Levi datang. Dengan sekali tembakan, Hollow itu akhirnya berhasil dibunuh. Lalu saat melihat baju yang dipakai oleh Hollow itu, ternyata ia adalah Kapten Bradford. Ya, si penjaga menara pertama kali. Kemungkinan kapten tersebut nekat masuk ke jurang itu karena penasaran, sesuai dengan tulisan terakhirnya yang ditulis di dinding. Setelah itu mereka melanjutkan mencari jalan keluar dan ternyata laboratorium tersebut adalah labor pengembangan rudal biologis dan di sanalah pusat kontaminasi bermula. Efek gempa berkekuatan 8,1 skala Richter membuat rudal yang dikembangkan bocor dan asapnya yang tanpa henti yang mengontaminasi seluruh jurang tersebut. Lalu di sebuah jembatan terdapat jaringan-jaringan tumbuhan gitu. Tapi jaringan tumbuhan itu berupa kepala manusia dan mereka masih bernafas. Saat melewati jembatan yang penuh dengan jaringan tumbuhan manusia tersebut, tak sengaja Drasa menyenggol bagian jaringan itu sehingga membuat jaringan tersebut mulai bergerak dan menjerat tubuhnya Drasa. Untungnya, Levi langsung mengambil tindakan dengan memotong-motong jaringan yang mengikat Drasa. Karena jaringan lain makin bergerak, Drasa langsung menembakkan granatnya sehingga jaringan manusia tumbuhan tersebut akhirnya mati hangus terbakar. Mereka akhirnya berhasil keluar dan menemukan sebuah gudang. Di sana terdapat sebuah mobil jeep tua yang ada derek otomatisnya dan rencananya dengan mobil tersebut mereka akan menaiki tebing. Lalu mereka langsung bergerak menuju tembok timur di mana tali baja yang terputus masih menggantung. Tanpa pikir panjang, Levi langsung mengaitkan tali baja tersebut ke jeep itu. Tapi tiba-tiba kerumunan Hollow datang lagi dan Drasa yang bertugas membantai mereka. Setelah semuanya selesai, mereka pun perlahan-lahan mulai menaiki tebing itu menggunakan jeep. Tapi di tengah pendakian, para Hollow ternyata masih mengikuti mereka.
bahkan bergelantungan di tali baja, sehingga membuat pergerakan Derek menjadi melambat. Mereka bahu-membahu melawan kawanan Hollow tersebut, tapi pergerakan para Hollow ini memanjat mengalahkan kecepatan Derek sehingga membuat Levi dan Drasa makin terpojok. Lalu karena tak ada jalan lain lagi, Drasa menyuruh Levi menumpahkan bahan bakar yang ada di jerigen dan akhirnya mereka membakar para Hollow itu sehingga terjadilah ledakan. Sayangnya mobil itu harus rusak, tapi untungnya mereka selamat dari para Hollow dan akhirnya melanjutkan perjalanan dengan cara memanjat secara manual. Setelah berhasil selamat, mereka harus mengarantina diri mereka masing-masing untuk 5 hari ke depan, dan jika seandainya ada yang terinfeksi, masing-masing mereka harus bunuh diri agar virus tersebut tak menyebar ke dunia luar. Lalu saat akan kembali menyeberang ke Menara Barat, Levi dan Drasa mulai membahas hubungan mereka berdua dan mulailah terbesit rencana untuk kabur berdua ke Prancis. Karena mereka udah tahu bencana yang akan muncul jika seandainya jurang tersebut tetap dirahasiakan, mereka pun akhirnya merencanakan untuk menghancurkan jurang tersebut sebelum kabur berdua. We need to destroy the gorge. Sebelum Levi menyeberang, mereka terlebih dahulu membuat perjanjian. Jika seandainya mereka berdua aman alias tak terinfeksi, mereka berdua akan kabur seminggu lagi. Dan setelah Levi menyeberang, ia pun langsung melakukan laporan radio bulanan. Tapi ternyata kali ini yang menjawab adalah Bartolomeu. Wanita itu berkata kalau sistem drone yang ada di dasar jurang mendadak menyala. Dan apakah Levi yang nekat turun ke sana? Tentu saja Levi berkata tidak. Tapi Bartolomeu menjawab balik. Jika seandainya bukan Levi yang turun, berarti petugas penjaga Menara Timur alias Drasa. Dan Bartolomeu menugaskan Levi untuk membunuh Drasa. Setelah komunikasi diputus, ternyata Levi dan Drasa terekam kamera ketika mereka mengaktifkan komputer yang ada di laboratorium alias mereka telah ketahuan. Sehingga Bartolomeu pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Levi dan Drasa. I'll kill him myself if I have to. Di keesokan harinya, Levi dan Drasa mulai mengatur strategi penghancuran jurang. Mereka membentangkan kawat bermesiu dan dihubungkan ke semua pemancar. Mereka juga meletakkan bahan peledak di semua pemancar. Jadi jika seandainya satu pemancar meledak, pemancar yang lain juga akan ikut-ikutan meledak. Tentunya mereka berdua melakukan kegiatan itu sambil pacaran alias bucin. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, mereka berdua mendengar suara helikopter datang dari kejauhan. Saat diteropong ternyata ada Bartolomeu. Tanpa banyak basa-basi, Levi langsung memberikan isyarat kabur pada Drasa. Bartolomeu akhirnya mendarat dan ia mendapati Levi udah nggak ada, sehingga para pasukannya pun mulai mengaktifkan drone bersenjata untuk memburu mereka berdua. Sambil berlari menuju titik aman sejauh 4,2 km, Levi dan Drasa mulai ditembaki oleh drone-drone tersebut. Tapi untungnya karena mereka berdua sama-sama penembak jitu, mereka bisa menembak jatuh satu persatu drone tersebut. Setelah sampai di titik yang dirasa cukup aman sekitar 3,8 atau 3,9 km, Levi dan Drasa mulai membidik ke arah pemancar. Tanpa banyak basa-basi, mereka mulai menembak peledak yang ada di pemancar. Perlahan-lahan satu persatu pemancar sinyal mulai meledak, yang artinya jika seandainya pemancar tersebut mati secara bersamaan, protokol anjing liar akan aktif secara otomatis. Melihat beberapa pemancar meledak, Bartolomeu langsung sadar kalau Levi ingin menghancurkan jurang tersebut dan akhirnya Menara Serine pun menyala. Stray dog. Prepare for immediate takeoff. Sebelum protokol anjing liar aktif, mereka hanya punya waktu 2 menit untuk menyelamatkan diri. Tapi sayang, kecepatan helikopter tak secepat itu. Sehingga ketika ledakan besar terjadi, helikopter tersebut ikut terkena sambaran ledakan.
sehingga Bartolomeo bersama pasukannya mati di jurang tersebut. Begitupun dengan Levi, karena kakinya yang cedera. Saat berlari ke titik aman, ia terkena gelombang ledakan sehingga ia pun terpental jatuh ke sungai. Nah, sedangkan Drasa, ia berhasil selamat. Dan setelah mengkarantina diri selama 5 hari dalam goa, Drasa ternyata tak terkontaminasi alias sehat-sehat saja. Dan ternyata dalam saku jaketnya, Levi menyelipkan sebuah amplop dan di sana tertulis buka amplop tersebut ketika matahari terbenam. Drasa akhirnya berhasil kabur ke Perancis. Setelah menunggu seharian di tempat yang telah ditentukan, Levi tak kunjung datang alias masih tak ada kabar. Lalu saat matahari terbenam, Drasa akhirnya membuka amplop yang diselipkan oleh Levi dan ternyata isinya hanyalah puisi yang ditulis oleh Levi untuk Drasa. Beberapa bulan telah berlalu, Drasa bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Saat asik melayani tamu, tiba-tiba Levi udah ada di sana. Ternyata setelah kejadian ledakan itu, Levi sempat mengalami cedera dan butuh beberapa bulan untuk pemulihan. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film Gorge. Gimana, keren gak? Asik, kisah cintanya, ada horornya, ada actionnya, pokoknya keren lah. Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, karena gue bakalan ngasih spoiler-spoiler dan alur-alur cerita film-film keren lainnya. So, thank you.